Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai code T10 yang sudah saya jadikan kasus penyelesaian. Adapun untuk soalnya, saya akan membacakannya. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya pada T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Untuk tak 1 itu yaitu printing in detail. Pada tugas sebelumnya kita telah memiliki 2 buah fitur yang menampilkan data mahasiswa sebagai student dan asrama sebagai DOM, dan kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lainnya. Sebagai contohnya itu perintah dari student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa yaitu student dan meninggalkan informasi di asrama yaitu DOM dan mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan DOM print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di asrama. Pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan 2 buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa sebagai student dan asrama sebagai DOM, dan namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Untuk tak satunya itu printing student data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan nanti adalah student print all detail, dan perintah di atas ini akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu student garis hubung ID dan dipisahkan dengan tipe, dan student name dan dipisahkan juga dengan tipe. Selanjutnya ada year dipisahkan dengan tipe, selanjutnya dilanjutkan dengan gender dipisahkan dengan tipe, dan dorm name. Pada keluaran tampilkan nama asrama yaitu dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun tuliskan unsigned. Dan untuk tak 1B-nya itu printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan yaitu dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut yaitu student ID, student name, year, gender, dorm name yang dipisahkan dengan tipe garis tegak. Pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana sebagai number of resident, dan bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan di pada satu asrama tuliskan 0. Dan perhatikan contohnya ini. Di sini nanti ada inputan yang akan kita inputkan sebagai statusnya itu student, setelah itu di add, statusnya di add ataupun dilakukan apa, selanjutnya ada name-nya, ada namanya serta jenis kelaminnya. Selanjutnya itu output yang diharapkan nanti akan menghasilkan seperti ini, bisa kita lihat. Selanjutnya untuk task 2 itu the assigning student into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama, dan perlu diperhatikan bahwa menempatkannya hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas, dan jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria sebagai male dan hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama, yaitu assign student, student ID, dan name. Dan implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima 2 buah parameter yaitu mahasiswa dan asrama tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun, dan kita bisa melihat nanti seperti ini adalah contoh input yang akan kita masukkan serta ada output yang diharapkan yang akan dihasilkan. Selanjutnya untuk task ketiga, moving student into another dorm, dan tugas ini disuruh untuk mengembangkan sebuah fitur yang memindahkan mahasiswa dari student ke asrama yaitu dorm lainnya.
Dan perlu kita perhatikan bahwa untuk aturan pada task 2 yang tadi tetap berlaku pada tugas yang kali ini. Dan implementasi fitur ini dalam sebuah fitur fungsi yang bisa menerima dua parameter, yaitu mahasiswa dan asrama tujuan. Dan hal yang perlu kita perhatikan di sini, bila mahasiswa dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2, dan bila mahasiswa yang dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Dan berdasarkan informasi di atas, kita disuruh untuk mengembangkan suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function, dan function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2, dan bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task ketiga. Dan pada laporan kita diharapkan untuk menunjukkan aplikasi pointer to function, dan ini adalah input yang nanti akan kita masukkan, dan ini adalah output yang diharapkan akan kita hasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam code-nya. Di sini kita membuka pada file dom.c. Pertama kita masuk ke file gender dan file gender.c dan file gender.h, yang dimana file ini adalah bagian paling dasar yang digunakan untuk nantinya mengatur dari jenis kelamin. Sudah namanya gender, pasti dia mengatur bagian dari jenis kelamin. Dan di sini kita bisa melihat adanya enum gender underscore t ini digunakan untuk membuat sebuah tipe data enumeration dari gender male yang secara default bernilai 0 dan gender female bernilai 1, dan ini yang membuat kode lebih mudah dibaca daripada sekedar dari menggunakan angka 0 dan 1. Selanjutnya sini kita bisa melihat adanya variabel bernama parse gender, yang dimana namanya parse gender, yang dimana fungsi ini digunakan untuk membantu dari helper, dan fungsinya untuk mengubah input teks seperti male menjadi nilai enum, dan kelebihannya ia hanya bisa mengecek karakter pertama dari str array dengan ukuran 0, dan jadi input m itu menjadi male, dan tetapi terbaca sampai gender male. Dan selanjutnya itu ada file dom.h dan dorm.c. Kedua file ini digunakan untuk mengatur data gedung asrama, yang bisa kita lihat di sini adanya start dorm underscore t, struktur data asrama, yang di sini kita bisa melihat adanya penginputan nama, kapasitas, dan gender dari residensi underscore num, yang dimana name ini akan diisikan nanti dengan nama asrama dengan ukuran array sebesar 20, dan capacity adalah kapasitas maksimal, dan gender di sini adalah peruntukan asrama untuk asrama putri ataukah putra. Dan residence underscore number digunakan untuk menginput jumlah mahasiswa yang saat ini sudah menghuni asrama tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat dari bagian dom.c. Di sini adanya static struct underscore down. Di sini digunakan adalah array yang dinamis dari pointer, dan kata kuncinya di sini ada kita bisa melihat ada static, yang dimana static ini berarti variabel ini hanya bisa diakses di dalam file dom.c, yaitu enkapsulasi, dan kita bisa melihat adanya addDom di sini. Void addDoms digunakan untuk menggunakan malloc. Kita bisa melihat nanti di sini adanya digunakan malloc dan relog, dan untuk menambahkan ruang di memori untuk setiap kali ada asrama baru. Dan ini sangat efisien kita gunakan karena memori hanya digunakan sesuai jumlah asrama yang ada nantinya. Dan selanjutnya itu kita bisa melihat dari student.h dan student.c. Kedua file ini digunakan untuk mengatur data mahasiswa dan hubungannya dengan asrama. Kita bisa melihat dari struct ini adanya
penginisialisasi, pendeklarasian untuk variabel ID, name, years, gender, pointer DOM dengan masing-masing tipe data. Dengan ID, name, year ini kita bikin dengan array dengan ID ukuran arraynya 12, name ukuran arraynya 40, year ukuran arraynya 5, yang dimana struct student underscore t ini dia memiliki data standar dari ID, nama, angkatan, dan gender. Dan untuk di bagian .c adanya di sini perintah print all students dan print all student detail digunakan untuk melakukan pengecekan logis jika student. Di sini kita bisa melihat adanya pengecekan jika student dari CI, array CI dilakukannya perulangan sama dengan 0. Di sini kita ada pengecekan jika students sama dengan 0, maka akan ditampilkan unsigned, dan jika 0 maka proses nama asramanya melalui pointer tersebut, yaitu asrama I adalah nom dan lebih besar dari name. Selanjutnya itu adanya penjelasan dari rangkaian logika ini adalah yaitu pertama, manajemen memori dinamis yang kita gunakan untuk restatis seperti adanya perintah tadi dari start dom underscore t doms, dan sebaliknya jika itu menggunakan pointer to pointer maka start underscore t doms, yang artinya kita menyimpan daftar alamat memori. Dari teknik ini jauh lebih fleksibel dan untuk aplikasi yang datanya tidak diketahui dari awalnya. Dan selanjutnya untuk hubungan antara objek relasi dari semua file tadi, yaitu sistem ini menggunakan relasi one to many, yang dimana antara asrama dan mahasiswa, dan satu asrama bisa punya banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa hanya menunjukkan ke satu asrama melalui pointer. Dan keamanan data dengan membuat variabel students dan DOMs menjadi static di file.c tadi, kita bisa mencegah file lain untuk mengubah data secara sembarangan. Dan jika file lainnya seperti main.c ingin melihat data, mereka harus menggunakan fungsi gather dan seperti get underscore student underscore list. Dan selanjutnya kita akan masuk ke file t10 underscore 01, yang dimana fungsi ini pada file ini digunakan sebagai fondasi sistem dan fokusnya hanya pada memasukkan data ke memori dan menampilkannya kembali. Dan di sini kita bisa melihat adanya penggunaan library, dan di sini juga adanya deklarasi untuk masing-masing variabel untuk capacity, dom name, gender, str, student year, student name, student id, dan comment, yang masing-masing menggunakan array dan ukuran array yang berbeda-beda juga, dan tipikal datanya menggunakan char. Dan di sini capacity menggunakan tipikal data unsigned sort, dan gender menggunakan tipe data enum. Dan selanjutnya di sini ada juga dilakukannya perulangan, yang dimana perulangan ini file fcaps comment size of comment stdin tidak sama dengan 0, dan fungsi ini digunakan untuk membaca suatu baris penuh dari input pengguna termasuk spasinya. Makanya di sini digunakan fungsi ini, dan fungsi ini lebih aman daripada scanf biar agar nama yang panjang tidak terpotong-potong. Selanjutnya itu kita bisa melihat adanya penggunaan strcspn ini. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi karakter new line enter yang nantinya digunakan dan mengubahnya menjadi karakter kosong. Di sini ada inisialisasikan bahwa sama dengan 0, dan pentingnya agar perbandingan string
dari strcmp ini nanti tidak gagal karena adanya karakter enter yang bersembunyi. Selanjutnya itu di sini digunakan break. Selanjutnya adanya sscan, scanf, dan fungsi ini digunakan untuk membedah string. Ia mencari polos student add, lalu mengambil teks setelahnya sampai bertemu dengan tanda pagar, dan lalu mengambil teks setelahnya sampai bertemu tanda pagar, dan angka persen 11 yang bisa kita lihat di sini digunakan untuk membatasi agar data tidak meluap dari ukuran array-nya. Selanjutnya adanya kita bisa melihat di sini ada menggunakan parse gender dari gender underscore str digunakan untuk memanggil fungsi dari gender.c untuk mengubah teks misalnya male menjadi angka enum dan agar bisa disimpan ke dalam struktur data. Selanjutnya kita bisa melihat adanya di sini add underscore student dan add underscore dom. Kedua fungsi ini digunakan untuk memanggil setelah data yang berhasil dibedah. Mereka bertanggung jawab untuk memesan tempat di memori RAM untuk menyimpan data mahasiswa ataupun asrama tersebut. Selanjutnya di sini juga ada menggunakan print all underscore student, print all underscore dom, print all student detail, print all doms detail. Ini digunakan untuk fungsi pelapor yang dimana mereka melakukan perulangan pada array dinamis dan mencetak data ke layar dengan format ID, nama, tahun, dan gender. Selanjutnya adanya return 0 yang dimana jika fungsi sudah selesai dieksekusi semuanya akan kembali 0. Selanjutnya kita ke T10 underscore 02 yang dimana fungsi file ini digunakan untuk logika penempatan. File ini untuk memperkenalkan fungsi baru untuk mengumumkan mahasiswa dengan asrama. Di sini adanya menggunakan tipe data void dan fungsi assign underscore student yang dimana assign underscore student ini di dalamnya adanya struct student underscore t underscore student, struct dom underscore t, pointer underscore dom, dan di sini dilakukan untuk mengecek jika data mahasiswa ataupun asrama tidak kosong ataupun nol. Di sini adanya data student tidak boleh nol dan data nom juga tidak boleh nol. Dan selanjutnya itu adanya cek kapasitas yang membandingkan antara resident underscore num. Di sini digunakan untuk membandingkan resident underscore num penghuni sekarang dengan kapasitasnya yang ada. Di sini adanya bisa pengecekan dari dom resident underscore num apakah sama dengan dari kapasitas yang sudah ada. Dan selanjutnya kita mengecek gender di bawahnya. Apakah gender tidak sama dengan dom gender? Jika mahasiswa laki-laki mencoba masuk asrama perempuan, fungsinya akan menolak, seperti itulah contohnya. Dan jika misalnya lolos semua syarat di atas tadi, maka alamat asrama akan disimpan ke dalam student dom, dan jumlah penghuni di asrama tersebut akan bertambah terus, akan bertambah satu. Di sini makanya kita bisa melihat plus. Dan selanjutnya adanya deklarasi untuk komen student underscore ID, student underscore name, student underscore year, gender underscore str, dan underscore name, capacity, gender. Di sini digunakan dilakukannya pendeklarasian dengan masing-masing tipikal data yang berbeda. Dan di sini untuk 5 variabel, di sini untuk 6 variabel yang berbeda-beda menggunakan tipikal data char dengan ukuran masing-masing array yang berbeda-beda juga. Dan selanjutnya di sini juga adanya di sini
di sini adanya find underscore student underscore by underscore id dan find underscore dom underscore by underscore name digunakan untuk sebelum assign student dipanggil nantinya, assign student yang akan dipanggil nantinya, main harus mencari tahu di mana alamat memori mahasiswa dan asrama tersebut berada berdasarkan input teks dari pengguna. Selanjutnya untuk T10_3 yaitu file, logika, perpindahan, dan function pointer. File ini adalah file yang paling canggih karena menangani perpindahan mahasiswa yang sudah punya asrama ke asrama lainnya. Di sini kita bisa melihat adanya move underscore student underscore internal, yang ada di dalamnya itu struct underscore t, pointer underscore student, struct dom underscore t, pointer underscore dom, yang dimana fungsi ini memiliki validasi kapasitas dan gender yang sama dengan assignment underscore student yang tadinya sudah kita jelaskan, dan adanya juga update asrama lama. Jika mahasiswa tersebut sebelumnya sudah mempunyai asrama, kita bisa melihat di sini jika mahasiswa tersebut sebelumnya sudah mempunyai asrama, maka jumlah penghuni di asrama lama dikurangi 1, dan ini penting agar kapasitas dari asrama yang lamanya itu terbuka kembali untuk orang lain. Di sini bisa pengecekan asrama yang tadinya sudah saya jelaskan, dan selanjutnya untuk mengumumkan mahasiswa ke asrama baru dan menambah jumlah penghuni di asrama baru tersebut, adanya di sini dilakukannya void assign function struct student underscore t pointer struct dom underscore t pointer, dan fungsi ini adalah fungsi pointer dari sebuah variabel yang bisa menyimpan fungsi, dan bisa kita melihat jika mahasiswa masih baru dan dom sama dengan 0, variabel ini akan disimpan ke dalam fungsi assign student, dan jika mahasiswa sedang pindah ke asrama, variabel ini diisi dengan fungsi move underscore student, underscore internal, dan assign underscore dari pointer. Di sini kita bisa melihat adanya pointer assign underscore function dan student dom. Barisan ini untuk memanggil fungsi yang telah dipilih ke atas dan membuat kode di dalam main lebih fleksibel dan tidak perlu banyak perintah if else yang akan berulang. Dan di sini juga ada return 0, maka nilai yang sudah dilakukan eksekusi keseluruhannya akan kembali menjadi 0. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan. Sebelumnya kita hapus file ini terlebih dahulu. Saya akan membuat file baru, pakai eksekusi baru, dan yang dimana sudah adanya compile yang tersedia. Kita akan mengcompile langsung sekaligus 3, dan selanjutnya kita akan pengetesan pada file underscore 01 terlebih dahulu. Sembari itu kita akan membuka file readme. Kita akan masuk ke file 01. Kita akan menginputkan bagian dari student sampai student print all details. Dan di sini kita bisa melihat outputnya dari Winfrey Nainggolan sampai Renaldi. Kita akan beralih ke bawah. Winfrey Nainggolan 12S2201, Winfrey Nainggolan 2022, Mil Unsigned, Jeremy Nainggolan, Dolok Putar-Putar, Renaldi Utapea pada
task pertama ini adanya 4 output. Kita akan lanjut karena sesuai. Kita akan langsung masukkan ke berita selanjutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa outputnya lebih banyak dari yang tadi, yaitu Winfrey. Dan bisa lihat di sini Winfrey, Jeremy, Dolok Butar-Butar, Renaldi Utapea, KJ Utagaol, Angelina Nadea, Pimpin, Bronson Sialagan, dan Ruben. Berarti output dari sini sampai ke sini, dan selanjutnya kita masukkan kembali perintah fungsi ini. Dan dia akan menghasilkan output Winfrey, Jeremy, Dolok Butar-Butar, Renaldi Utapea, KJ Utagaol, Angelina Nadea, Pimpin Doi, Bronson Sialagan, Ruben Syanipar, dan Ferry Panjaitan. Sesuai. Selanjutnya kita akan masuk ke task 02. Kita akan triple dash. Kita akan masuk ke task 02. Kita masukkan fungsi, kita masukkan inputnya. Kita coba ulang, masuk. Kita bisa melihat di sini hasilnya Winfrey, Jeremy, Dolok Butar-Butar, Renaldi Utapea, KJ Utagaol, Angelina Nadea, Pimpin Doi, Bronson Sialagan, Ruben Syanipar, dan Ferry Panjaitan. Serta di bawahnya ada Antioquia 500, Mamre, Silo, Mahanaim, Nazaret, Peniel, Kapernaum. Dan selanjutnya kita akan masukkan perintah selanjutnya, yaitu selesai. Dan outputnya ada Winfrey, Jeremy, Dolok Butar-Butar, Renaldi Utapea, KJ Utagaol, Angelina Nadea, dan Pimpin Lois. Selanjutnya kita sesuai dengan output yang dihasilkan, kita lanjut masuk ke task ketiga. Kita akan lanjut menginputkan filenya, dan di sini kita akan lanjutkan sampai pada dumping all detail. Sebelum itu kita akan keluar ke triple dash, dan 03 akan kita buka kembali, serta akan kita pastikan inputannya tadi. Maka kita bisa melihat adanya output Winfrey, Jeremy, Dolok Butar-Butar, Renaldi Utapea, KJ Utagaol, Angelina Nadea, Pimpin Lowi, Bronson Sialagan, Ruben Syanipar, serta Ferry Panjaitan. Dan di sini juga adanya nama-nama asrama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sesuai dengan ini. Seharusnya sesuai 3,
4, 5, 6, 7 sesuai. Selanjutnya kita akan masukkan inputan terakhir dari assign dan dari move. Kita akan pastekan dan kita lihat kembali mulai dari WinFrame ini seharusnya akan sesuai hasilnya dengan outputan yang diberikan kepada kita. Adanya WinFrame, Jeremy, Dolok, Renaldi, Kezia, Angelina, dan Bronson, Ruben, serta Ferry. Dan juga di sini output dari masing-masing asrama yaitu Antioquia, Mamre, Silo, Mahanaim, Nazaret, Peniel, serta satu lagi Kapernaum. Oleh karena itu selesai sudah pembahasan mengenai T10 ini. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.